Oke, eee, Dek kita sudah bisa Recording dimulai? in progress. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya saya perkenalkan dulu narasumber kita malam ini, yaitu Kak Veronica Sagita dari perwakilan dari Saka Bayangkara Polres Wonosobo. Karena ini dalam lingkup pramuka, jadi kita panggilnya Kak Gita, gitu ya. Ya. Oke, sebelumnya Kak Gita, saya perkenalkan dengan teman-teman saya terlebih dahulu. Di sini ada Kak Almas, ada Kak Ade, ada Kak Danar, ada Kak Ayus, ada Kak Karisa, dan ada Kak Banu. Ya. Mungkin kita akan bincang sedikit tentang Saka. Pertanyaan pertama bisa disampaikan oleh Kak Ade Hamran. Oke, Kak Afika. Oke, sebelumnya perkenalkan ya Kak Veronica. Panggilannya Kak siapa nih? Kak Gita. Oh, Kak Panggilannya Gita. Gita. Oke, salam kenal ya Kak Gita dari Satuan. Saka Bayangkara Polres Wonosobo. Oke, Saka Bayangkara. Wonosobo ya? Iya. Oke, eh, langsung aja ya Kak buat pertanyaannya. Mungkin eh setahu Kakak nih, Kakak udah berapa lama sih di Saka ini? Sekitar dari 2020 berarti 5 tahun, sekitar 5 tahun. Wah, luar biasa ya Kak. Kak kita Iya. ini udah 5 tahun. Oke. Dari Kak Gita yang udah 5 tahun di Saka kan cukup pengalamannya cukup luar biasa ya tentunya. Setahu Kak Gita nih, sejak kapan sih Saka dari Wonosobo itu berdiri dan bagaimana perkembangannya yang sudah Kak Gita lalui dari tahun ke tahun atau dari generasi ke generasi mungkin? Oh, jadi saya izin jawab ya, Kak. Oke. Saka Bayangkara itu didirikannya mulai pada tahun 1966. Tadinya itu namanya adalah Saka Krida Kamtipmas. Tapi kalau di Wonosobo sendiri mulai didirikannya yaitu pada tahun 1980, mengingat sekarang sudah sampai angkatan ke-45. Lalu untuk perkembangannya itu dari tahun ke tahun, kemarin sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 karena pandemi COVID. Kegiatan Saka Bayangkara tidak bisa dilakukan secara offline. Kemudian kita alihkan pematerian melalui Zoom meeting seperti itu. Tapi alhamdulillahnya sekarang sudah mulai membaik seperti itu, Kak. Oke, luar biasa sekali. Berarti dari tahun ke tahun itu ada terus perkembangannya ya, Kak. Terus juga udah 45 tahun ya tadi ya? Iya, 45. Sudah sampai angkatan 45. Luar biasa. Berarti Kak Sagita udah termasuk juga menuju senior ya di Saka itu. Kemudian ada berikutnya. Oke, jadi tahun ke tahun juga ada perkembangannya, namun sempat mengalami penurunan ketika COVID ya tentunya karena Saka itu juga tidak bisa dilakukan secara daring atau online seperti itu ya Kak. Namun tetap berupaya survive dengan keadaan ketika itu. Seperti itu ya Kak. Iya. Oke, mungkin dari saya itu Kak Afika bisa dilanjutkan untuk pertanyaan yang berikutnya. Oke, mungkin untuk selanjutnya yang mau bertanya, Kak Ayus atau Kak Almas? Ya, Kak Afika. Oke. Saya dulu ya, Kak Afika. Oke, silakan Kak Ayus. Oke. Halo, selamat malam Kak Veronica Sagita ya. Salam kenal, Kak. Ya, aku Ayus. Di sini saya mau melanjutkan pertanyaan dari Kak Ade tadi ya, Kak. Jadi, tadi kan udah lama ya berkecimpung di dunia Saka nih, di kepramukaan juga.
Terus apa aja sih bidang atau krida yang ada di Saka itu, Kak? Bidang atau krida yang Bayangkara itu ada 4. Yang pertama ada Saka Lantas, Saka PWBA, TPTKP, dan juga Tipmas. Kalau Saka Lantas itu mempelajari tentang pengaturan dan peraturan lalu lintas. Kemudian yang kedua, Saka PWBA, Krida PWBA itu mempelajari mengenai pencegahan dan penanggulangan bencana alam. Lalu yang ketiga ada Krida TPTKP, itu mempelajari tentang tindakan pertama yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian ataupun orang awam saat berada di tempat kejadian perkara. Lalu yang terakhir ada Krida Tipmas, yaitu mempelajari mengenai ketertiban masyarakat atau lebih tepatnya mengenai pengendalian keamanan di lingkungan perkotaan dan juga perdesaan. Seperti itu, Kak. Wah, ternyata ada banyak ya, Kak. Bidang-bidangnya ada 4 tadi ya. Ada berbagai Ya. bidang. Terus tadi ada di bidang sosialnya juga, terus ada di lalu lintas juga. Keren, mantap banget. Mungkin itu aja sih, Kak, dari saya. Saya kembalikan ke Kak Afika. Makasih, Kak. Iya. Oke, terima kasih Kak Ayu. Selanjutnya, siapa? Kak Almas? Atau, oke. Ya, Kak. Kalau kegiatan rutin yang ada di Saka itu pematerian seperti biasa di tiap minggunya. Tapi kalau untuk program tahunan ada PAM OLC atau OKC. PAM OLC atau OKC itu adalah kegiatan membantu polisi menertibkan lalu lintas. Biasanya dilakukan di sekitaran alun-alun Wonosobo. Kalau untuk PAM OLC ini dilakukannya saat mau tahun baru. Tapi kalau OKC-nya itu dilakukan saat mau lebaran. Kemudian untuk kegiatan tahunan lainnya, kita juga mengadakan buka bersama semua angkatan. Lalu ada musyawarah Saka atau Muska, ada upgrading, uji SKK, dan yang sudah tentu ada itu adalah kegiatan pendadaran anggota dan juga dewan, seperti itu, Kak. Kita juga ada latihan gabungan dengan Saka-Saka lain seperti Saka Wirakartika, juga yang kemarin terakhir adalah latihan gabungan dengan Saka Wana Bakti. Saka Wana Bakti kita melakukan reboisasi di sekitar lereng Gunung Bismo, seperti itu. Iya. Oke, berarti karena mungkin di bawah naungan kepolisian, jadi terlibat langsung dalam acara-acara seperti pengamanan tahun baru dan juga saat lebaran seperti itu nggih Kak kita ya. Iya. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan dari Mas Danar atau Mas Banu atau Mbak Karisa? Mbak Oke, Karisa apa dulu. dari saya dulu, Kak? Oke, Mbak Karisa mau silahkan. Ya, salam kenal Kak Gita. Dan selamat malam juga. Tadi kan saya mendengar kalau Saka di tempat Kakak itu sudah sampai angkatan 45 ya, Kak? Betul? Iya. Nah, saya ingin bertanya, Kak, bagaimana sih proses perekrutan anggota baru di Saka Kakak? Proses perekrutan itu dimulai Hamin 2 bulan sebelum pergantian jabatan. Nah, nanti calon dewan akan membuat pamflet, brosur, video, dan juga formulir untuk perekrutan tersebut. Untuk perekrutan ini akan dilangsungkan secara 2 tahap, yaitu secara online dan juga offline. Untuk offline-nya, calon dewan akan membuat surat izin yang akan diberikan kepada sekolah-sekolah yang ada di Wonosobo agar kita dapat bersosialisasi di sana, dapat promosi di sana. Nantinya pamflet, brosur, dan juga formulir pendaftaran akan dibagikan oleh pihak sekolah untuk diberikan kepada siswa-siswa yang ingin mendaftar atau berminat mengikuti Saka. Kemudian kalau pendaftaran online-nya atau perekrutan online-nya itu, calon dewan akan membagikan formulir formulir video, pamflet, dan juga brosur di media sosial Saka Bayangkara atau juga di media sosial pribadi mereka. Mereka juga mengirimkan formulir
brosur dan juga pamflet tersebut di grup-grup kepramukaan seperti itu. Lalu bagaimana cara mendaftarnya? Itu ada dua, yaitu kan tadi secara online dan offline ya Kak. Nah, untuk yang offline-nya ini, calon anggota bisa datang langsung ke Gedung Serbaguna Polres Wonosobo, lalu kemudian mereka nantinya akan diberikan formulir pendaftaran untuk diisi. Setelah mereka mengisi, nantinya mereka akan dimasukkan ke grup calon anggota. Lalu untuk pendaftaran online-nya, mereka bisa menghubungi kontak person yang tersedia di pamflet atau brosur. Setelah mereka menghubungi kontak person ini, si kontak person akan mengirimkan link formulir pendaftaran yang kemudian setelah mereka mengisi, mereka akan dimasukkan ke grup calon anggota. Nanti kalau untuk info-info keberangkatan atau info-info terbaru mengenai Saka ini akan dikirimkan lewat grup itu, seperti itu. Oke, baik, Kak. Sangat lengkap ya, Kak. Terima kasih sebelumnya atas penjelasan yang sangat runtuh dan sistematis ini. Jadi pada intinya itu untuk persiapannya itu hamin 2 bulan ya, Kak. Lalu dilaksanakan offline dan juga online. Kalau offline itu lewat sekolah, kalau online itu lewat poster, pamflet, dan sebagainya. Seperti itu ya, Kak. Terima kasih, Kak. Monggo saya kembalikan lagi ke Mbak Afika. Oke, terima kasih Mbak Karisa. Selanjutnya monggo antara Mas Danar atau Kak Danar atau Kak Banu. Ya, saya dulu aja ya, Kak Afika. Oke, silahkan Kak Danar. Ya, untuk pertanyaan yang selanjutnya, mohon izin bertanya kepada Kak Gita, Ya. apa tantangan terbesar dalam mengelola Saka saat ini, Kak? Kalau tantangan terbesar dalam mengelola saat ini itu tergantung di tiap angkatannya. Jadi karena setiap angkatan berbeda-beda, pengajarannya juga berbeda-beda sistemnya. Semisal sistem pengajaran di angkatan A itu adalah banyak ke praktek, sistem pengajaran ini tidak bisa diterapkan ke angkatan selanjutnya, seperti itu. Jadi tantangannya adalah perbedaan di tiap angkatannya. Ya. Baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Monggo bisa dilanjutkan ke penanya selanjutnya, Mbak Afika. Oke, jadi masing-masing angkatan itu punya treatment yang berbeda-beda seperti itu ya, Kak. Oke, selanjutnya monggo Kak Banu, apakah ada terpental sepertinya ya? Oke, sambil menunggu Kak Banu nih, Kak. Apa sih kegiatan yang sangat-sangat menarik biasa diminati dari Saka sendiri yang menjadi daya tarik tersendiri dari Saka Bayangkara itu sendiri? Yang menjadi daya tarik Saka Bayangkara itu kegiatannya seperti praktek-praktek begitu Kak. Jadi kan tiap Krida itu kan ada prakteknya. Yang pertama kalau lantas itu nantinya kita akan diajari mengenai PBB lantas. Kemudian yang kedua Krida PBBA, kita akan diajak untuk rappling, kemudian diajak ke damkar untuk mencoba dan mengetahui bagaimana cara memadamkan api menggunakan alat damkar. Kemudian yang ketiga, Krida TPTKP. Di Krida TPTKP ini kita akan diajari bagaimana cara mengolah TKP gitu. Kemudian yang terakhir adalah Krida Tipmas, kita akan diajari bela diri praktis seperti itu, Kak. Ya, berarti banyak sekali kegiatan yang menarik yang tentunya baru untuk dipelajari dari anggota Saka Bayangkara itu sendiri ya, Kak. Iya. Oke. Mungkin Kak Banu sudah bisa bergabung. Oke, silahkan Kak Banu.
Mungkin Kak Banu ada gangguan sinyal, jadi saya wakilkan aja pertanyaan dari Kak Banu. Mungkin bisa dijawab singkat saja ya Kak Gita. Nah, dari tadi kan sudah disampaikan ada beberapa hambatan. Jadi dari hambatan tersebut tuh apa sih yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Tadi kan hambatannya adalah perbedaan di tiap angkatan ya, Kak. Jadi Iya. strategi yang kita lakukan itu adalah mengenal tiap angkatan terlebih dahulu, kemudian kita mencari tahu sistem pengajaran seperti apa yang cocok untuk mereka, seperti itu. Berarti lebih dahulu seperti itu ya. Iya. Oke. Sudah cukup teman-teman atau ada pertanyaan lagi? Mungkin sudah Kak Afika. Dari aku sudah, mungkin Oke. Kak Banu, cukup atau ada pertanyaan?